Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya, atau disingkat dengan TWK. Dan bentuk soal ini katanya banyak yang keluar di SKD CPNS kemarin ya, gitu. Saya nggak tahu. Yang jelas ini bukan soal asli ya, gitu. Bukan soal asli dari peserta gitu. Oke, langsung saja. Saya bacakan soal nomor 1. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara. Ini menunjukkan peran BPUPKI dalam yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Ini soalnya pendek tapi bisa menjebak gitu ya. Pilihannya cukup menjebak gitu. Atau pilihan jawabannya cukup membingungkan ya. Oke. Dari sini coba lihat. Ini kan menyampaikan 5 asas dasar negara gitu. Artinya kan kalau sekarang ini kan disebut dengan Pancasila, 5 asas negara itu kan ya. Gitu. Nah, tidak mungkin antara A, ya yang A juga bisa gitu kan masuk jawabannya. Yang B, merancang pedoman politik negara untuk membantu arah pemerintahan juga bisa. Yang C ini merumuskan dasar negara sebagai pedoman berbangsa dan bernegara bisa. Yang D ini mengusulkan konsep dasar negara untuk diimplementasikan dalam pemerintahan bisa. Yang E ini mengkaji dari dasar kebangsaan untuk merumuskan identitas negara bisa gitu. Nah teman-teman, ini kan ceritanya zaman BPUPKI gitu. Artinya kan kalau merancang pedoman politik negara belum tentu ya, belum ada sih istilah-istilah gitu. Kita cek dulu pembahasannya gitu ya. Terlihat nih dari kelima pilihan jawaban cukup masuk akal gitu ya. Oke, kita cek pembahasannya. Nah, menyusun kerangka ideologi negara untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa. Terlihat relevan, namun lebih menekankan pada ideologi yang secara luas, sedangkan BPUPKI fokus pada dasar negara yang spesifik. Artinya kan ini secara luas gitu, sedangkan BPUPKI itu hanya fokus pada 5 dasar. Berarti yang A ini bukan ya. Kalau yang B nih, kurang tepat karena pedoman politik tidak menjadi fokus utama sidang BPUPKI gitu. Artinya kan politik belum ada istilahnya gitu kan pada saat zaman BPUPKI gitu ya. Berarti yang B salah. Kalau yang C nih, paling tepat karena BPUPKI memiliki peran utama dalam merumuskan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jelas jawabannya yang C ya. Gitu. Kalau yang D ini, mengusulkan konsep dasar negara untuk diimplementasikan dalam pemerintahan tanpa palit tapi lebih mengarah pada pengusulan. Pada BPUPKI bertugas untuk merumuskan. Kalau yang ini mengkaji dari dasar kebangsaan untuk merumuskan identitas negara. Ini hanya sekedar mencakup kajian ide kebangsaan gitu, bukan tugas utama BPUPKI dalam perumusan dasar negara. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 2. Dampak jangka panjang dari proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan politik Indonesia. Kecuali yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke, jadi dampak jangka panjang dari proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan politik gitu. Kalau yang A ini terbentuknya sistem pemerintahan yang merdeka dan berdaulat, ini masuk ya yang A ini gitu. Benar. Kalau yang B ini munculnya konstitusi dan dasar hukum bagi bangsa Indonesia, benar. Kalau yang C ini diperolehnya pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia, benar, bisa. Hilangnya seluruh pengaruh asing dalam politik Indonesia, enggak ya. Nah jelas karena yang ditanyakan di sini adalah kecuali, berarti yang D jawabannya. Gitu ya. Yang D jawabannya ya. Kalau yang E ini terjadinya perubahan struktur politik yang lebih sesuai, benar gitu ya. Oke. Yang Delta jawabannya. Oke, nah ini pembahasannya seperti ini ya gitu. Jadi opsi A, B, C, dan E menggambarkan ya, maksudnya nih dampak nyata dari proklamasi seperti terbentuknya sistem pemerintahan merdeka. Hadirnya konstitusi dan dasar hukum, diperolehnya pengakuan internasional, serta perubahan struktur politik yang mencerminkan semangat kebangsaan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah D gitu. Meskipun proklamasi kemerdekaan membawa kedaulatan bagi Indonesia, bagi pengaruh asing dalam politik Indonesia tidak sepenuhnya hilang pasca kemerdekaan. Indonesia masih berhadapan dengan pengaruh asing dalam berbagai aspek, terutama di awal masa kemerdekaan. Oke. Yang D jawabannya.
Soal nomor 3. Alasan utama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia harus menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke. Jadi PPKI itu kan dibentuk pada tanggal 7 Agustus ya. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 45. Gitu. Itu PPKI didirikan menggantikan BPUPKI gitu. Karena pada saat itu BPUPKI sudah selesai menjalankan tugasnya gitu. Yang membubarkan BPUPKI itu pada saat itu adalah pemerintah Jepang ya. Jadi BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Oleh pemerintah Jepang gitu ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ya meneruskan tugas dari PPKI itu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ini nih gitu kan, meneruskan tugas BPUPKI untuk menyelesaikan UUD setelah kemerdekaan RI gitu ya. Oke, yang C ya jawabannya gitu. Caca jawabannya. Nah, oke, seperti ini pembahasannya ya. Jadi tujuan utama PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyusun dan merancang undang-undang dasar yang akan digunakan sebagai konstitusi negara Indonesia yang baru gitu. Oke, jadi yang C jawabannya. Oke, soal nomor 4. Calon kepala daerah dalam pilkada dituduh melakukan money politics. Langkah terbaik untuk menjaga integritas kampanye adalah, oke, yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke, terlihat ini jawabannya cukup masuk akal gitu. Coba yang A ini, membantah tuduhan dan fokus pada program kampanye. Ini bisa gitu kan, membantah tuduhan gitu ya. Boleh gitu. Kalau yang B ini mengajak masyarakat berdialog terbuka dan memberikan penjelasan. Bisa, ini juga. Kalau yang C ini mengarahkan tim kampanye untuk memberikan klarifikasi transparan ke publik. Boleh, bisa, benar ya, yang C ini. Yang D ini membuka informasi secara transparan dan meminta investigasi independen. Bisa, ini juga ya. Yang E ini menginvestigasi tuduhan dan meningkatkan kampanye positif. Bisa ya, gitu. Oke, kita cek dulu pilihan atau jawaban pembahasannya untuk mengetahui jawaban yang benar yang mana kira-kira yang tepatnya gitu. Ini kan soalnya udah masuk hot sekali gitu ya. Oke, di sini dijelaskan yang opsi A ini terlihat kuat, namun hanya membantah tanpa tindakan konkret yang bisa menimbulkan keraguan di masyarakat. Jadi membantah, berarti kita yang A ini salah ya, yang jawabannya A itu gitu. Coba yang B nih. Menawarkan dialog namun tanpa investigasi mendalam bisa kurang efektif dalam merespon tuduhan serius. Berarti yang B salah gitu ya. Jadi ketika mengajak masyarakat dialog tapi tanpa melakukan investigasi mendalam gitu, bisa juga kurang efektif gitu. Artinya kurang tepat untuk meredam tuduhan dari pihak masyarakat kalau kita itu telah melakukan money politics. Kalau yang C nih, baik, namun klarifikasi oleh tim kampanye saja tidak sekuat penyelidikan independen gitu. Jadi kalau cuman hanya mengandalkan tim kampanye saja itu belum kuat, powernya masih kurang ya. Berarti yang C ini kita nyatakan sebagai jawaban yang salah. Kalau yang D nih, paling tepat karena langkah ini menunjukkan komitmen calon dalam menjaga integritas dengan mengedepankan transparansi dan melibatkan lembaga independen untuk menyelidiki tuduhan secara objektif. Oke, yang D ya jawabannya. Kalau yang E ini menginvestigasi tuduhan dan meningkatkan kampanye positif, enggak ya, yang E gitu. Karena di sini katanya menjebak karena investigasi internal bisa dipandang tidak objektif.
meskipun memperkuat kampanye positif. Oke, yang Delta jawabannya ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal bahasa Indonesia ya. Ini tentang kalimat efektif. Langsung saja. Ini kan yang ditanyakan adalah kalimat efektif. Yang mana nih ya? Apakah antara 1, 2, 3, 4, dan 5? Oke, kita cek satu persatu isi kalimatnya. Nomor 1, coba. Kami pergi ke taman bersama-sama dengan teman-teman kami. Ini nggak enak ya. Nah, ini nggak efektif ini yang nomor 1 ini. Berarti udah ketemu antara yang B salah, yang D salah, yang E salah gitu. Tinggal antara A sama C gitu. Harusnya yang nomor 1 ini kalimat yang paling enak, yang efektif itu adalah kami pergi ke taman gitu ya. Jadi kami pergi ke taman bersama dengan teman kami gitu ya. Ke taman bersama teman kami gitu. Artinya kan kalau teman-teman itu kan lebih dari satu orang. Kalau teman kami itu mungkin satu orang. Atau kaminya dihapus aja kalau bisa. Nah, sorry, kaminya dihapus gitu. Ini terlalu berlebihan ya. Sorry. Jadi harusnya yang benar itu kami pergi ke taman bersama teman-teman ya, nggak usah pakai kami lagi gitu. Jadi yang di sini sudah terlihat jelas nih, yang salah tuh di sini, ini sama ini gitu, yang menyebabkan kalimat efektif. Jadi harusnya kami pergi ke taman bersama teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman kami itu mubazir gitu, artinya mengulang kata kami ini gitu ya. Gitu, berarti nomor 1 tidak efektif. Oke, coba kalau nomor 2 nih. Lukisan itu sangat menarik untuk dilihat. Masih efektif ya, gitu. Udah. Berarti 2 salah ini. Gitu ya. Berarti yang C jawabannya. Kok bisa yang C jawabannya? Coba nih cek. Kita cek ya, nomor 3 ini. Meskipun harga barang ini mahal, tetapi saya tetap membelinya. Ini kurang efektif, nggak enak gitu. Harusnya meskipun harga barang ini mahal, saya tetap membelinya. Tidak usah ada kata tetapi gitu, karena ini bisa dikatakan pengulangan gitu. Hindari pokoknya kalimat-kalimat yang mengandung pengulangan gitu. Jadi ada tetapi dan tetap. Cukup aja saya tetap membelinya gitu. Oke, kalau yang nomor 4 ini benar ya, masih efektif. Kalau yang 5 ini, coba nih. Buku itu saya baca dan buku itu sangat menarik. Nah, ini juga sama, ada kata pengulangan ini. Gitu, harusnya buku itu saya baca dan sangat menarik. Gitu, jadi ini hapus. Buku itu saya baca dan sangat menarik. Atau buku yang saya baca sangat menarik. Bisa itu juga gitu ya, bisa pakai kalimat gini. Buku yang sangat baca, buku yang saya baca sangat menarik ya. Gitu. Oke, yang Caca jawabannya. Oke, kalau ketemu soal yang ada poin-poin seperti ini, nah langsung aja baca ke pertanyaannya. Kalimat di atas yang mengandung kata tidak baku ditunjukkan oleh nomor, gitu ya. Kita cek. Di sini yang dicari adalah kata tidak baku, gitu. Artinya kalau kata tidak baku itu salah dalam penulisannya biasanya, gitu ya. Coba nih, yang nomor 1, ambulans itu segera melaju ke rumah sakit membawa pasien yang kritis. Ini masih baku ya, gitu kalimatnya. Berarti nomor 1 ini salah gitu, yang A salah, B salah, gitu. Tinggal antara C, D, dan E. Coba nih nomor 2 nih. Aktivitas di kantor sangat padat hari ini. Nah, yang tidak bakunya ini, aktivitas ini. Harusnya bukan aktif pakai F, tapi
aktivitas harusnya. Aktivitas. Pakai V gitu, bukan pakai F ya. Berarti ini salah gitu. Berarti antara nomor 2 masuk. Oke, masuk berarti nomor 2 ya. Coba nih, dia disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi setiap hari agar tetap sehat. Mengonsumsi atau mengkonsumsi? Kira-kira yang paling baku. Kalau mengonsumsi masih oke sih ya, masih baku ya. Gitu, berarti nomor 3 bukan ya. Ini masih baku kalimatnya. Berarti nomor 3, nah yang E salah nih. Gitu ya, antara C sama D jawabannya. Coba nomor 4 nih. Saya sedang menganalisa data penjualan bulan lalu. Nah, ini bersifat jebakan ini. Nah, ini sebenarnya bukan menganalisa gitu kan. Tapi yang lebih tepat itu menganalisis. Analisis gitu. Saya sedang menganalisis data penjualan bulan lalu. Berarti yang tidak baku yang nomor 4 ini gitu ya. Oke, berarti kita lihat jawabannya. Yang tepat adalah yang C ya. Gitu. 2 dan 4. Oke, Caca jawabannya. Oke, sebelum saya tutup videonya, ini ada soal bonus ya. Rajiman Widyo Diningrat menunjukkan integritasnya dalam memimpin sidang BPUPKI. Dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan komitmen pada bangsa, salah satu tindakan Rajiman yang mencerminkan integritas yang mana ya? Ini Alfa, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar beserta penjelasannya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan dukungan atau mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol ke atas gitu ya. Buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya gitu, karena masih banyak video-video menarik di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Baik, ini adalah situs web dari Pripat Alpais ya. Situs web dari Pripat Alpais. Bisa kalian lihat ini ya, skdpripatalpais.id ya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke arah sini gitu kan, klik ke bagian mulai belajar gitu. Jadi caranya pertama ini kita masuk dulu kan. Gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ya, sudah masuk di situs web CPNS gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari sini ada beberapa paket tryout ya. Nah, klik ini mulai belajar nih. Bisa kalian ini pilih nih kan, ada tryout. Terus di sini ada video ya kan. Di sini ada kelas online gitu ya. Oh, sorry. Kita pilih tryout aja dulu nih. Buat kalian yang ingin latihan soal-soal SKD CPNS, baik itu TWK, TIU ataupun TKP, nah nih bisa kalian coba nih pilih satu persatu nih. Harganya murah-murah tuh ada yang 12.000 ya kan, ada yang 15.000 nih terbaru nih ya, tryout SKD 2004 part 10 gitu ya. Oke, nah nih caranya klik selengkapnya, beli paket. Nanti di sini masukin aja kode Rizky nih. Kalau mau pilih kode Rizky, kita lihat apa yang terjadi. Nah, lihat nih, harganya jadi 13.000 toh gitu, jadi murah kan gitu. Pembayarannya bisa melalui KRIS. Nanti ikutin instruksi-instruksinya gitu ya. Oke. Terus misalnya mau yang mana lagi? Ini yang 12.000 misalkan. Mau beli yang 12.000. Nah, misalnya ini part 1. Beli paket. Kita coba ya. Masukkan kode kuponnya Rizky gitu ya. Nah, ini kita coba. Tuh. Jadi 10.000 kan? Gitu. Murah banget nih. Luar biasa ya situs web Pripat Alpais ini gitu. Jadi buat kalian yang ingin tryout dan juga soal-soalnya real, relevan atau soal asli, pilihlah ini ya, pripatalpais.id. Soal-soalnya dijamin soalnya asli ya. Jadi kalian jamin tidak akan salah belajar. Dan saya jamin juga soal-soal di tryout SKD Pripat Alpais ini
Soal-soalnya pasti keluar di SKD CPNS nanti gitu ya. Oke, selamat mencoba.